bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Malaikat di tangga. Ayat hafalan Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Pekabaran pelajaran ini, saya adalah anggota keluarga Allah apapun yang terjadi. Pernahkah engkau merasa kesepian? Benar-benar sendirian? Atau merasa bahwa tidak seorang pun yang engkau dapat ajak bicara? Itulah yang dirasakan Yakub ketika dia harus pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan memberikan waktu khusus bersamanya. Sesudah itu, Yakub tidak pernah lagi merasa kesepian. Esau dan Yakub, si kembar dua Ishak dan Ribka, tak pernah bersahabat. Bahkan, mereka tak pernah saling menyukai. Tetapi sekarang situasinya semakin jauh lebih buruk. Yakub sudah menipu ayahnya agar memberikan kepadanya berkat yang istimewa. Itu adalah sebuah berkat yang seharusnya diterima Esau. Esau sangat marah kepada Yakub. Dia berencana untuk membunuhnya. Jadi ibu mereka, Ribka, memutuskan untuk menyuruh Yakub pergi kepada Laban pamannya. Pergilah kepada pamanmu untuk sementara waktu. Berikan waktu kepada saudaramu untuk mendinginkan amarahnya, katanya dengan sedih. Sedikit dia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi melihat Yakub. Jadi Yakub mulai mengadakan perjalanan jauh ke rumah Laban. Saudara ibunya, Laban, jauh tempat tinggalnya dari rumah orang tua Yakub. Jauhnya hampir 500 mil melewati negeri orang asing dan berbahaya. Yakub pergi sendirian dan dia takut. Dia tidak punya pembantu untuk melindunginya dari binatang-binatang buas atau para perampok. Dia tidak biasa tidur di atas tanah yang keras. Dia berjalan secepat-cepatnya. Dia tahu dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tahu saudaranya ingin membunuhnya. Dalam 1 atau 2 hari, Yakub tiba di sebuah tempat khusus. Sebuah tempat yang kudus. Kakeknya Abraham sudah pernah mendirikan sebuah mezbah di sana untuk menyembah Tuhan. Pada malam itu, Yakub sangat lelah. Boleh jadi dia tidak tahu dia berada di sebuah tempat begitu istimewa. Dia hanya membungkus dirinya dengan selimutnya dan berbantalkan sebuah batu. Pada malam itu, Yakub mendapat sebuah mimpi yang istimewa. Dalam mimpinya itu, Yakub melihat sebuah tangga yang sangat besar atau tangga rumah. Tangga itu dari dunia sampai ke surga. Yakub melihat malaikat-malaikat naik turun di tangga tersebut. Dan pada puncaknya, Yakub melihat Tuhan. Tuhan tersenyum kepada Yakub dan berbicara kepadanya. Sesungguhnya, aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini,
sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Yakub duduk dan melihat sekitarnya. Dia ada di tempat ini dan saya tidak tahu itu. Ketika Yakub bangun pagi-pagi sekali pagi berikutnya, udaranya dingin. Bintang-bintang baru saja redup cahayanya di langit sebelah timur. Yakub ingin melakukan sesuatu untuk menandai tempat yang istimewa ini. Tuhan sendiri sudah berbicara kepadanya di situ. Jadi dia ambil batu yang telah dia gunakan untuk bantalnya dan mendirikannya di atas tanah. Dia tuangkan minyak zaitun di atas batu itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu dia menamai tempat istimewa itu Betel, rumah Allah. Lalu Yakub melanjutkan perjalanannya dengan pikiran yang senang. Dia tidak takut lagi kepada binatang-binatang buas atau para perampok. Dia tahu pasti bahwa Tuhan besertanya. Tuhan telah berkata demikian kepadanya. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang selanjutnya.